menarik dengan adanya Ruby di area god lane. Meanwhile, SRG, Selangor Giants, mereka ngedapetin combo yang bisa dibilang sangat powerful nih. Adanya Link dan juga Angela yang akan bertanding di tim mereka. Jadi, tanpa berlama-lama lagi kita akan melihat siapa yang mendapatkan match point terlebih dahulu di match atau game ketiga kita di hari ini. Jadi langsung aja kita serahkan pada Papulung dan juga Lim Koco. Let's go, Ruby Godland keluar lagi ya. Gue lebih tertarik sama Link isi Bihun sih. Link isi Bihun. Ini dahsyat banget ini. Combo yang sebenarnya standar ya. Kita tahu lah kalau di racket biasa ada bunganya. Tapi kalau di turnamen ini bakal menjadi mengerikan banget. Ada bunganya tuh berarti emang ini yang lagi pacaran ya, lagi main ya. Angela Link itu udah Gak pernah Angela yang masuk ke yang lain kan? emang gak ada pilihannya Dia kebetulan. lebih memilih untuk disikat ataupun dia di kill sama purple buff daripada dia harus masuk ke kita. Dia mending kalah daripada dia masuk ke yang lain loh. Iya, yang Itu penting konsepnya. dia hard guard-nya hanya untuk pasangannya. Tapi kalau di sini pastinya enggak ya, karena yang pakai Angelanya Stormy dan lihat Angelanya galak banget loh. Early game loh ini. Yep, Rosa didorong jauh banget ke belakang dan Yums bisa saja melakukan sebuah kombinasi untuk bisa menghancurkan Rosa. Kencang banget larinya ya. Ini pakai Wilderness Blessing nih. Lari di tengahnya udah ketahuan, belum dibuka juga emblemnya udah tahu gua. Nggak bisa lagi nih. Udah emang bener-bener ditahan tadi dari tiap minion yang ada di area tengah dan bener Wilderness Blessing sama Agility. Ya, rasanya mau nggak mau pulang ya. Ya karena ya daripada dia di situ standby, dia tetap rugi nggak dapat apa-apa, isi darah dulu dan balik lagi. Dia punya wings by wings. Sementara ya full defense lah dari edit jelas. Dia sebagai sosok initiator juga. Untung sih, dan Tianzi udah level 4. Wow. Dan mereka juga menstabilkan dari magical damage-nya itu yaitu dari Yums-nya. Yums yang menggunakan edit, Yums yang masih bisa mengantarkan magical damage-nya. Sementara sekarang TNC-nya ada di bagian tengah dengan satu Flower of Hope yang emang ada di dalam tubuhnya, bersiap untuk bisa mengamankan lagi ke arah satu Lito Wonder, walaupun sepertinya Udah di clear tadi. Masalahnya ini Roger yang pakai Flower of Hope itu bakal dahsyat banget. Untuk impactnya mungkin di late game memang ya. Pilihannya sebenarnya bukan cuman ke TNZ doang sih, mungkin ke Rosa nanti sebagai poke damage-nya. Tapi yang paling bagus ya cuman di TNZ. Masalahnya nih, Cloud ini hero late game, asuransi late game banget, marksman ya. Dan dari Fireflux juga dia nggak ada marksman nih, nggak ada yang gebuk turret nih selain dari Roger Jungle. Ini konsep yang sering dimunculkan, tapi kalau dilihat dari chance kemenangannya, konsep yang dibawakan Fireflux ini lebih sering gagal. Bahkan Kram, dia udah ngebuka. oke, apa yang terjadi, Kram? Dia mau masuk rumput duluan biar ntar tinggal stun. Oke. Aku sering kayak gitu sekarang. Yap. Dia langsung masuk ke dalam rumputan, dia Brave Fighter dulu untuk yang pertamanya, lompatan-lompatan selanjutnya itulah yang akan semakin berbahaya karena kita tahu ya teman-teman ya, Brave Fighter berarti immune. Iya, itu dia. Aman deh daripada masuk nggak sempat Brave Fighter. Biasanya juga nyari ilangin animasi Brave Factor yang awalnya loh, biar orang tuh kirain udah belum ulti gitu kan. Iya. Karena kan orang-orang pasti identik dengan lapu-lapu lompat dulu baru stun. Tapi tiba-tiba kalau dia udah lompat di belakang, datang langsung stun, itu yang bikin kaget biasanya. Oke. Sebelumnya mereka tadi melakukan pertempuran untuk bisa menghancurkan Scarlet Wanderer ataupun menghilangkan Delita Wanderer-nya yang tepat berada di area dari dekat Turtle juga. Dan sekarang mereka berantem lagi untuk bisa mendapatkan Kara Turtle dan berhasil diamankan pula oleh Sekisnya. Masih melihat dari kejauhan akan seperti apa lagi. Dan Innocent Blazing Duet sudah terlihat. Tapi tadi flicker dari Rosa yang sebenarnya cukup sayang sih. Dia mungkin out position, jadi dia pikir oke, ini nggak akan selamat kecuali di flicker. Dia flicker ke belakang dan itu ngebuang banget swordnya. Masih diamankan objektifnya sama Selangor Giant. Sementara untuk Alien udah jadi juga nih. Arah Thunderbolt udah lebih enak lagi dan Tianzi What? nyaris. Satu insting yang begitu baik, hanya saja Yums yang tetap ingin memaksakan dan juga mendapatkan karat dari TNC. Dan TNC sendirian bisakah dia bertahan? Tidak. Dengan ada Angela di dalam tubuh dari Link, siap untuk bisa menabrak karena siapa benar Rosa menjadi korbannya pula. Sekis masih ingin lebih. Ada Apex 47 looking untuk bisa mendapatkan satu poin kill selanjutnya, tapi malah menjadi milik orang lain. Wow, 3 poin kill yang bisa diunggulin dan Alien hadir. Waduh, Yumsnya dibalesin kah? Karena untuk sekarang Yums pun menghilang. Oke, tapi tetap rugi sih. Karena yang didapetin 3 gitu kan. Itu dead end banget buat Rosa yang gak punya flicker. Stormy. Waduh, final slash-nya dan satu hit terakhir. Oh, selamat. Stormy-nya masih selamat. Blazing Duel langsung dikeluarkan dan Alien masih berusaha untuk bisa kabur dari tersebut dan Alien masih bertahan juga. Iya, dengan darah yang sangat-sangat tipis. Akhirnya masih bisa selamat keduanya sih. Stormy-nya selamat, dari Aliennya juga selamat. Dive in yang cukup berani. Nah ini nih,
Kita lihat dari STC replay, Tempest of Blade ini dibuka untuk agresif dan Rosa yang ngebuka. Meteor Strike itu bakal jadi santapan. Kalau gue di sini gue diteriak-teriak nih. Oh Angela TB-in woi, TB-in woi. Kagak mau keluar Angelanya loh. Di dalam terus TB-in maksudnya kan. Ya mungkin di depannya tadi bang, kan Iya, masih cuma ada yang lain gitu loh. Gak gampang hitnya gitu kan. Edit itu kalau nggak gampang kena lah maksudnya skillnya. Sementara Angela itu lebih gampang kena. Dan itu berhasil tadi, akhirnya tetap di dive. Dan 3 kill yang didapetin tadi tuh kayak langsung bikin snowballingnya tuh berhasil banget. Walaupun dari segi XP ya, dari segi level TNZ masih lebih unggul. Yep, terlihat kali ini Innocent masih dengan satu BMI yang dia milikin di tempat berbeda. Turtle-nya juga udah terlihat dan juga hadir. Alien akan gak mau serap duluan? Tidak. Alien mencari tempat dulu. Masakan Fury udah jadi, Sekis dia bakal lebih enak lagi. Turtle sudah muncul, tapi lihat Innocence sakit banget Sunshine. Dan Sunshine di bagian bawah. Sunshine harus 1v1 situation dan Innocent sudah mengeluarkan ke arah satu blazing duetnya. Dan apakah dia akan membantu lagi rekan-rekannya di area Turtle atau tetap akan di area bawah? Sebenarnya kalau dia datang ke Turtle, bawahnya bisa dipegang Angela kan. Dari store nih, dia bisa dapetin farming di bawah sambil nge-defense. Nantinya datang pakai hard guard. Tapi lapu-lapu udah oke sih. Pilihannya banyak banget ini. Dia bisa hard guard ke lapu-lapu, dia bisa hard guard ke Link. Wah, lapu-lapu sih dahsyat ya. Lapu-lapu kalau di hard guard sama Angela. Buset deh. Sama kayak Yuzong sih, kuat banget dia di depan. Ini dia lapu-lapunya aja tuh udah abang-abangan nge-gym tuh kan. Iya, Badan kalau udah pakai segitu Angela. tuh. Nah, kalau emang udah masukin Angela lagi, abang-abang nge-gym tapi jaga portal. Wah, galak Buset, banget. Serius. malamnya jaga portal. Iya, galak banget bang, bener. Buset, Galak banget, itu. besar banget. Turtle. Dan Turtle menjadi milik dari Selangor Red Giant. Dan sekarang Tempest of Blade langsung dikeluarkan begitu saja. Tapi masih ada pergerakan yang begitu indah diperlakukan atau diperlihatkan oleh Sekis. Iya, dan hard guard nggak jadi tadi ya. Bagus sih, pilihan yang tepat. Objektifnya udah dapat, retribution yang nggak ada, Tempest of Blade-nya udah keluar. Daripada dipaksa tadi, mendingan mundur dulu, reset lagi. Ya. Tunggu cooldown dari spellnya ready, skillnya ready, baru gas lagi. Tapi ya objektif tetap diunggulin ya, Selangor Red Giant. Ini PR dari Fireflux mungkin ada di retribution. Mirip dari game pertama, match pertama tadi loh. Ini Rosa udah punya Blood Wings juga. Dan Alien sekarang di atas. Kram benar-benar galak banget. Dan Kram beserta dengan Yum bisa saja untuk bisa langsung masuk dan juga menghajar ke arah dari Alien. Tapi Aliennya sendirian, bahkan Stormy-nya udah melihat dari kejauhan. Masih bisa bertahan. Ya, dia langsung fokus clear dan di bagian bottom lane. Waduh. Masih bisa kabur juga Innocent, tetapi masih ada Hardguard yang bisa masuk ke dalam tubuh. Benar saja ada Hardguard di dalam tubuh dari Cloud itu sendiri. Dan juga TNZ sekarang berhasil dihancurkan. Sunshine yang bisa dikejar habis-habisan. Bahkan Link yang mulai masuk ke bagian depan. Ada BMI yang udah langsung dikeluarkan dari Sunshine. Bye-bye. Gak bisa kabur lagi. Udah sakit banget dari Innocence. Ini kombinasi Angelanya lengkap sih memang. Bisa sama Link, bisa Cloud juga. Bisa lapu-lapu juga. Ini tinggal pilih aja siapa yang dalam kondisi darurat, siapa yang cukup bahaya. Dan Cloud yang udah mulai jadi item keduanya. Impact dari Cloud yang udah jadi 2 item udah mulai terasa juga tadi. Innocence yang bisa ngacak-ngacak bagian depannya. Bahkan lihat dari orange buff-nya. Yap, mulai diambil. ini dia area dari orange buff. Berhasil langsung diamankan pula. Apex 47 dan Rosa nggak bisa melakukan banyak hal. Tapi di depan mereka ada satu sosok laki-laki, satu sosok hero yang benar-benar mengamuk. Lapu-lapu, bahkan Yums yang masih berjuang untuk bisa menyelamatkan diri. Selamat dia kali ini. Bahkan aliennya pun tidak bisa banyak bergerak. Lebih memilih untuk ngancurin satu buah outer turret di bagian top lane. Lumayan sih memang untuk nambahin gold juga gitu kan. Karena dia tim fight sekarang pun menurut gua nggak bisa. Terlalu memaksa pun susah. Apalagi dengan gold yang dipegangin 4.000 loh ini. Oleh Selangor Red Giant. Itu bakal berdampak banget. Yap. TNZ masih bisa mengamankan ke arah purple buff, tapi Seki sudah melihat lagi bagaimana Alien sendirian tanpa ada rekan-rekannya dihajar habis-habisan. Rosanya mulai hadir. Ada satu core of crow dan juga energy impact yang udah langsung dikeluarkan. Dan juga Sekis terjebak kah? Karena Sekis masih berhasil kabur pula, tapi masih bersebelah dengan Apex 47. Untungnya tidak ada gangguan tadi yang didapatkan oleh Sekis. Dan sekarang Lord menjadi milik mereka. Dua kejadian di waktu yang sama sebetulnya. Tapi karena tidak terlalu komit, tapi Flicker Yums. Waduh, galak pisan. Dan Kramnya ini menarik langsung. Berhasil tadi menarik ke arah Kram, tapi Kram lompat lagi dan selamat lagi. Ya untung langsung mundur tadi. Kalau dia majuin kayak tumbang dah. Ya, Karena TNZ ini sakit loh. Dia memang dari segi ekonomi mungkin dari teman-teman Fireflux kalah. Tapi 2 orang Earthshatter langsung dibanting begitu saja TNZ. Jadi korban kembali dan Sekis masih ingin lebih ke Sekis. Tapi Soblade dikeluarkan, masih selamat dan juga bisa lagi melakukan sebuah serangan bersama dengan Lord. Oke, Inner Turret mungkin bakal jadi target utamanya. Primal Rod duluan. Yumsnya juga galak banget sih. Dia nggak ragu untuk buka Primal Rodnya. Sebagai opener, Inner Turret hilang, bawahnya juga hilang. Ini bakal enak banget sih untuk masuk ke dalam base turret. Walaupun masih susah ya. Masih ada pasif soalnya. Yap.
Dia tahan di luar, dia nggak mau pasifnya pecah. Santai di bagian bawah juga mereka udah menghantarkan lagi satu wave minion. Di bagian tengah wave minion juga udah masuk. Ada Lord juga yang masih ada dan slotnya udah dihilangkan. Di atas juga wave minion masuk. Dan perbedaan dari sisi goldnya cukup signifikan. Wah, mereka capek-capek nahan dari pasif base startnya. Tapi pecah-pecah juga. Karena kira keluar tadi. Oracle Thunderbolt untuk Arlotnya Alien. Ya, hybrid defense sih hybrid gitu kan. Tapi memang akhirnya nggak ada defense pasti. Slash. Pertempurannya dilakukan di dalam area dari Purple Belt. Tapi Yumsnya udah menghilangkan dengan cepat. Hanya saja sekarang Attack 47 menjadi korban pula. Dan Blazing Duetnya on point parah. Tidak ada yang bisa menghalangi bagaimana apapun yang udah akan mereka lakukan. Karena sejauh ini lancar jaya aja loh. Iya, ya mereka mau invade ke arah Purple Buff. Dan mereka malah bisa memancing teman-teman Fireflux keluar. Disitulah langsung dieksekusi. Menyisakan 2 member saja. Best turret mungkin bisa coba untuk dicicil atau dihancurkan. Ya. Dan Innocent, BMI-nya di bagian belakang, artillery-nya juga udah langsung dikeluarkan. Dan sekarang terlihat ada Federalized Strike. Namun di tempat yang berbeda, di area Bestar yang ada di bagian atas. Rosanya berpindah tempat guna untuk bisa menghancurkan Karasekis. Iya. Ini masih ketahan lah ya intinya ya. Masih bisa ke defense. Tapi perbedaan gold dan perbedaan kill ini membuktikan bahwa Selang Red Giant dengan link yang ketiga bisa dibilang, mereka tetap masih fokus. Dan dengan adanya Angela ini menjadi pelengkap ya dari kombinasi teman-teman Selang Red Giant. Udah di bawah santai dulu aja. Kramnya juga 3 player di bagian bawah. Mereka melakukan rotasi bersama dan dari deretan itemnya. Wah, ini udah boleh-boleh untuk Cloud-nya ya. TNC Skypiercer. Oke, di item ketiga ya setelah War X. Bisa aja sih sebenarnya Skypiercer dari Roger nggak ada masalah. Tapi kondisi yang sekarang menurut gue dia butuh item yang lebih pasti untuk DPS di bagian depannya. Let's see seperti apa nanti akan terjadinya. Karena kalau ngomongin soal Roger, ya banyak juga di item pertamanya yang masih pakai Skypiercer kan. Lord kedua setelah muncul. Mau ditungguin kah? 12 atau enggak? Langsung gas aja? Yep, langsung digas aja itu sama mereka tuh. Nggak perlu Lord 12 ya? Yep. Langsung dan buset cepet banget sih. Gak perlu lama-lama lagi mah, langsung sikat aja udah. Iya. Defensif dari Fireflux, Rosa. Ya ini dia nih. Satu pintu yang harus dibuka sama teman-teman Selang Red Giant. Atau jangan-jangan Sunshine nanti. Dia punya flicker. Yep. Movender Karena sekarang yang bisa menabrakkan ke arah dari Rosa juga banyak banget gitu loh. Kramnya bisa langsung lompat ke belakang, Innocentnya bisa langsung juga. Bahkan dari Link juga ayo. Linknya punya backupan secara langsung lagi kan. Pilihan satu-satunya adalah ya Sunshine, buka duluan. I'm offended, flicker tarik ke belakang. Andalkan damage dari turret. Itu pilihan terbaik untuk mereka. Tapi ya kalau seandainya memang mau coba ditarik ulur, ya bisa-bisa aja. Paksa siapapun masuk ke Rosa dan punish dulu yang masuk ke dalam Rosa. Ini kita lihat nih akan seperti apa nih. Metode serangan yang akan dilakukan oleh pemain dari Selang Red Giant di mana Lordnya masih tertahan di atas. Best turret belum ada yang tumbang sejauh ini. Dan Fatal Extract udah dikeluarkan pula. Dan itu hanya akan menjadi satu penghilang wave minion yang akan sangat-sangat cepat. Masih aman, defensifnya kuat banget sih. Mungkin bersama dengan Lord nih. Dan jangan lupa ini Lordnya bukan Lord 12 loh. Jadi nggak akan ada charge attack-nya. Mereka harus buka jalan untuk Lordnya sampai nge-hit. Yep. Sekis sudah terlihat. Nah ini dia satu konsil. Tapi sekarang Final Slash-nya tepat waktu begitu indah. Dan juga Kramnya masih sempat bisa mundur ke tempat yang berbeda dengan Angela di dalam tubuhnya. Dan mereka bersiap untuk bisa menghancurkan lagi pertahanan yang dimiliki oleh pemain dari Selangor Red Giant. Tapi sepertinya mereka dipaksa mundur dulu. Cukup sayang tadi akhirnya Kram yang terlalu maju tadi ke depan. Akhirnya Heartguard-nya kebuka dan lihat Rosa cepet banget. Dia Kenceng banget Rosanya loh. Dia habis defense langsung terbang lagi ngejaga, ngebuka visionnya dan langsung cari rumputnya. Tapi ya seenggaknya Lord tadi mendapatkan satu hasil yang lumayan oke kan. Satu base turret di bagian top lane. Walaupun ekspektasi gue sebenarnya lebih ya dari satu base turret dari Lord yang kedua. Cuma ya mereka nggak bisa terlalu dive juga tadi, kondisinya udah nggak bagus. Iya, tadi Alien juga bagus banget momentumnya di saat tadi pergerakan Apu-Apu lompat ke depan udah langsung dikipas saya, Pak. Iya kan, Final Slash kan. Iya, baru aja ngedes tadi ke depan tuh, belum dari Brave Fighter-nya kan. Iya, mau nggak mau itu jadi ngebuang spell kayak Yum saja langsung flicker tadi. Ketika dia masuk gitu kan, kena Final Slash langsung flicker lagi keluar. Karena dia tahu di dalam sana itu nggak bagus buat mereka gitu. Edit lagi yang nggak bisa keluar ketika udah masuk ke dalam base-nya Fireflux. Tapi ya, sekarang gamenya kembali turun tempo. Mereka nggak bisa terlalu kencang terus juga gitu kan temponya. Nggak bisa pegang dominasi juga dari Selangor Red Giant. Mungkin kalau dari Vision iya. Mereka pegang setengah dari mapnya Fireflux bahkan. Dia udah nggak bisa keluar jauh-jauh. Ngebuka satu rumput aja harus berempat nih. Dia nggak bisa lagi untuk sendiri-sendiri gitu kan.
Dari 3 item Lingnya udah mau full item. Satu lagi. Si Halberd Blade of Despair. Ada 2 pilihan sebenarnya. Ya. Di bagian bawah, Wave Minion akan mereka hilangkan, Lord akan mereka jaga, dan harusnya Lord ini akan bisa diambil lagi nih ya. Terlalu berat untuk pemain dari Fireflag bisa maju loh. Yums lagi nyari stack tuh. Makanya dia biarin aja digebukin sama Creep. Stacknya penuh, nanti Primal Ward-nya buka duluan. Tipikal editnya Yums. Dia buka Primal Ward-nya dulu. Kalau orang-orang kan biasanya mainin pas lagi mode biasa dulu kan. Tapi Lord-nya, Yep, aman. lihat tuh, dan Lord aman. Wah, benar-benar mereka ingin melakukan sebuah team fight kali ini. Konsil tidak ternyata. Kejauhan. Kejauhan tadi ya. Kalau dipaksa tadi seandainya Sekis masuk duluan, itu malah bahaya banget loh, jujur. Kalau misalkan dia tadi masih di belakang nunggu oke lah, tapi kalau dia masuk duluan tadi udah agak bahaya. Great Dragon Spear ternyata. Bukan Malphite, bukan si Halberd. GDS, tambahan kritikal lagi yang lebih pasti ya. Ntar sepatu tinggal ganti Windtalker nih, kalau udah tajir biasanya. Yap. Hey, Yums masih cukup sabar sejauh ini. Innocent. Arrow of the Fairy-nya tadi oke, masih berhasil ya sepertinya untuk bisa langsung ke arah dari satu orange buff yang terakhir. Tapi untuk sekarang sepertinya udah hilang pula dari stack yang dia miliki, terbakar tadi, ada efek bakar di dalam tubuhnya. Yums dan juga Kram, mereka berada di bagian tengah bersiap untuk bisa dengan satu pergerakan setruman yang begitu menyakitkan dari Yums. Akankah dia langsung mengeluarkan lagi keseluruhan kemampuan yang dia punya? Tidak, sabar dulu. Wih, ini gua ngeliat Parsia-nya. Rosa ini netesnya bagus banget sih. Iya. Dia bikin nggak bisa maju tapi ditabrak. Waduh, langsung ditabraknya begitu ya. Bahkan sekarang Blazing duetnya sakit banget, balik lagi ke tempat yang berbeda. Dan juga Alien masih sempat bisa mundur, belum ada yang tumbang sejauh ini. Hanya saja pergerakan dari Innocent dan juga Angel yang ada di dalam tubuhnya. Mereka bekerja sama untuk bisa mendapatkan lagi kemenangan di game kali. Dan AP47 memiliki satu Winter Crown. 2 Bestaren hancur tapi tidak ada yang tumbang. Dan Fireflag masih bertahan. Jujur ya, defensif dari Fireflag kuat banget sih. Ini perbedaan goldnya tuh 12.000 loh. Tapi nggak terasa kayak 12.000 perbedaan. Kayak yang beda cuma dikit aja. Karena Selangor Giant nggak berani nabrak. Dan juga dari Fireflagsnya tuh bisa manfaatin kesempatan itu. Belum lagi dengan damage teman-teman dari Fireflags ini yang ketika masuk kayak Ruby-nya pun sakit banget gitu kan. Ini Ruby Goldland. Yang bikinnya tadi langsung ke arah War X dan juga si Halberd. Waduh, percobaan selanjutnya kita lihat Innocent mencoba untuk bisa mengejar ke arah dari AP47, dan AP47 masih berhasil selamat bahkan daripada berbeda aliennya sendirian. Tapi lagi-lagi berhasil mereka mempertahankan base-nya. Gak mau ambil resiko, bahkan sekarang udah mulai dibalikin lagi TNZ. Waduh, TNZ yang mulai maju tapi terlalu berbahaya TNZ. Terlalu berbahaya untuk dirinya. This battle udah jadi lagi. Ice Queen untuk Stormy juga. Ini sebenarnya enak sih dari Selangor Giant. Gue lihat dia ragu. Mungkin nggak mau ngambil resiko di menit-menit akhir kayak gini ya. Tapi mereka kayak seakan-akan melupakan gitu loh. Sekarang mereka yang pegang goldnya dan jauh. Ini bukan 1000 gold, 11.000. Ya. Tapi mereka nggak mau gas gitu kan, nggak berani untuk open. Nah masalahnya kalau nanti itemnya udah mulai sama, bayangkan di item yang kalah aja Fireflags dari tadi defense dan itu kuat. Kalau itemnya udah jadi, ya udah. Siap-siap bukan di defense doang, tapi bisa jadi dibalikin. Yap, ini dia Innocent. Di tengah, santai ditahan dulu. Mereka benar-benar mempertahankan wave-nya. Atau mereka akan menggababar abis, ya tetap mereka jalan aja wave-nya, jadi mereka jalan bersama dengan wave. Karena udah mau Lord juga sih, makanya didorong dulu semuanya kan. Dan gue rasa di Lord ini bisa jadi di kontes nih. Itu udah mulai maju tuh, udah mulai keluar. Dan juga Rosa, jauh banget loh ngejaga base-nya. Tapi di bagian tengah wave minionnya ini sedikit riskan loh. Ada Rosa kok bisa clear juga, yang penting depannya ke open. Ini harus hati-hati. Inisiatornya mereka berharap sama Yums. Dan kalau Yumsnya pakai flicker agresif, kalau langsung counter. Yap, dan pertempurannya terjadi. Sunshine masih selamat sejauh ini. Bahkan ada satu lagi Blazing 2 dengan adanya Angela, dengan adanya harga di dalam tubuh dari Innocent yang membuat 3 player dari Fireflag akhirnya pun langsung menghilang dengan sangat cepat. Dan TNC menjadi korban keempat Rosanya. Satu orang terakhir bisakah dia bertahan karena terlalu sulit. Harus menghadapi 5 player sekaligus. Rosa sendirian dengan wave minion yang sudah mulai hadir. Cukup berbahaya dan harusnya bisa langsung di endgame. Yap, ini dia Rosa. Hanya bisa melihat dari kejauhan. Selesai. Game yang ketiga menjadi milik dari SRG. 2-1 Israel. Match point. Ini dia match point yang bisa diamankan.